Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kita jumpa di kuliah kerja lapangan 1 ya, di tahun-tahun pandemi ya, kita beradaptasi dengan cara secara online ya, kuliah kerja lapangan. Tapi saya harap meskipun secara online tidak mengurangi pencapaian tujuan dari KKL 1 ini, yaitu pengenalan tentang geografi. Ya, geografi itu mempelajari geosfer ya. Geosfer seperti Anda pelajari di kuliah pengantar geografi ya, ada beberapa fer ya, ada beberapa lapisan. Ada antroposfer ya, ada hidrosfer, ada atmosfer, ada litosfer, dan ada apa lagi coba? Iya, Anda harus bisa menyebutkan dong ya, sudah lulus kuliah pengantar geografi. Nah, khusus nanti bersama saya Pak Choi dan bapak-bapak ibu dosen yang lain akan mengajak Anda mempelajari tentang antroposfer, tentang alam, tentang manusia ya. Nah, nanti yang akan kita pelajari terutama adalah hubungan ya, timbal balik antara manusia dengan bentang lahan tempat dia hidup. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana manusia ya, merubah kondisi sebuah bentang alam. Di kawasan ini sebelumnya adalah kawasan pertanian yang subur ya, pertanian yang subur yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo, namun berbatasan langsung dengan kota Surakarta ya. Nah, perkembangan kota Surakarta yang sangat pesat di tahun 90-an ya, membutuhkan hinterland atau wilayah-wilayah penyokong, antara lain Sukoharjo ini. Nah, sementara itu Surakarta yang terus berkembang, industrinya yang terus berkembang, sektor jasanya ya, sudah tidak bisa memperluas lagi wilayahnya ya. Dia sudah jenuh wilayah administratif Surakarta sudah jenuh, sehingga membutuhkan wilayah lain untuk tempat berkembangnya. Para penduduk ya yang bekerja di Surakarta tentu mencari tempat tinggal yang dekat dengan Surakarta. Nah, salah satu pilihannya jatuh di wilayah Grogol ini yang berbatasan langsung dengan Surakarta. Kemudian itu ditangkap sebagai peluang bisnis oleh para pengembang dan wilayah ini dikembangkan menjadi wilayah permukiman semula. Jadi ini sebagai wilayah penyokong atau tempat melubernya perkotaan dari Surakarta ya. Di sini kemudian tumbuh perumahan-perumahan baru ya. Pada tahun 98 ya, akhir-akhir tahun awal 2000-an, wilayah ini kemudian berkembang menjadi sebuah kota mandiri ya. Sebuah kota mandiri, sehingga memang layak disebut sebagai Solo baru. Kenapa dia sebut kota mandiri? Karena penduduk di sini sudah betul-betul mandiri ya, bekerja di sini, semua fasilitas ada ya, mulai dari fasilitas pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi juga sudah ada. Fasilitas kesehatan di sini banyak klinik, bahkan ada rumah sakit besar ya, di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kemudian fasilitas pariwisata juga muncul. Di sini ada sebuah waterboom yang salah satu terbesar dan paling awal di dalamnya, yaitu Pandawa Water World. Kemudian gedung olahraga, kalau mau olahraga penduduk di sekitar sini juga sudah disediakan GOR Solo Baru. Kemudian yang menarik juga adalah perkembangan bisnis ya di sini. Di sini tumbuh ada mall terbesar Sukoharjo ya, ada 2 mall kalau Anda mengenal, yaitu Hartono Mall dan Depak yang terbesar, bahkan Solo saja kalah besar ya dengan yang di sini.
Jadi Solo Baru ini betul-betul menjadi contoh yang sangat pas untuk terjadinya proses urbanisasi atau proses perubahan dari perkotaan menuju proses perubahan dari desa menuju kota. Jadi urbanisasi itu tidak hanya orangnya yang pindah dari desa ke kota, tetapi morfologi wilayah itu, ya, bentuk lahan, penggunaan lahan wilayah itu yang semula penggunaannya khas pedesaan menjadi berubah penggunaan lahan perkotaan, menjadi lahan industri, lahan jasa, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa macam-macam, ya. Kemudian juga menjadi lahan perdagangan. Bahkan di sini sudah sulit, ya, di kawasan Solo Baru ini ditemukan sawah itu sudah sulit. Dan perubahan atau urbanisasi yang terjadi di sini tidak hanya perubahan secara morfologi fisiknya saja, tetapi juga penduduknya. Penduduknya yang semula adalah petani, ya, sebagian besar petani, ya, penduduk asli di sini. Juga lambat laun kedatangan para migran atau pendatang dari luar, sehingga profesi yang ada di sini juga semakin beraneka ragam. Tidak hanya petani saja, tetapi lambat laun berubah menjadi pedagang, menjadi pegawai, menjadi pekerja, menjadi pebisnis, menjadi macam-macam, sangat bervariasi. Sebagaimana di jasa juga banyak, ya, bervariasi sebagaimana di kota-kota yang sudah berkembang. Jadi luar biasa proses urbanisasi di kawasan Solo Baru ini, ya. Kita lihat salah satu, ya, di background video ini, ya, menjadi bukti, menjadi monumen pertanda betapa kawasan sebuah kawasan, ya, bisa berubah begitu drastis, ya. Kalau kita hitung dari 98 sampai sekarang berarti sekitar 20-an tahun, ya, sudah bisa merubah kawasan yang dulu hanya pertanian sawah, tapi sudah berubah menjadi kota yang luar biasa ramai, ya. Hampir, walaupun di musim pandemi seperti ini hampir tidak pernah kosong, kendaraan berlalu lalang, ya, luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan ikuti penjelasan dari teman-teman dosen yang lain, ya. Sampai ketemu lagi di titik yang lain. Saya Pak Coy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kita berada di perempatan Solo Baru. Kita melihat ada beberapa patung yang menjadi ciri khas dari kota Solo Baru. Nah, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ketika mulai berkembang mungkin belum seramai ini. Tetapi saat ini semua fasilitas hampir tersedia. Tetapi ini karena masa pandemi mungkin beberapa hal ada yang tutup. Kita berada di perempatan Solo Baru yang saya katakan tadi, menunjukkan bahwa sebagai wilayah perkembangan dari Sukoharjo dan Solo, meskipun namanya Solo Baru, tapi dia berada di Sukoharjo, tapi saya katakan sebagai Solo Baru. Nah, beberapa fasilitas telah tersedia, mall, supermarket, dan sebagainya. Nah, kemudian bangunan-bangunan yang eksis, ya, di dunia sekarang ini. Nah, saudara-saudara, Anda perhatikan bahwa ini merupakan simpang bunderan, ya, boleh dikatakan sebagai simpang 5 atau apa. Di sana adalah menuju ke pemukiman Solo Barunya, kemudian di sini juga, kemudian beserta dengan fasilitas yang ada. Ada KFC, kemudian beberapa supermarket, mall, kemudian pusat penjualan mobil dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa berkembangnya wilayah ini adalah berdasarkan kenampakan perkotaan yang sangat nampak sekali. Saudara-saudara sekalian, kota Solo Baru atau namanya Solo Baru tapi berada di wilayah Sukoharjo tidak menjadi masalah. Memang dari tahun ke tahun senantiasa berkembang dengan sangat pesat. Ini beberapa kali mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Mungkin saat ini agak tersedat karena adanya pandemi COVID. Tapi kenampakan dari semua ini terlihat jelas bahwa berkembangnya wilayah-wilayah yang tadinya tanaman padi berubah
menjadi perkotaan. Hampir semuanya arahnya adalah ke situ. Kemudian kota ini merupakan kota pesaing, artinya penampakannya seperti kota Solonya sendiri. Jadi kota Solo dan Solo Baru menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa Solo berkembang secara luar biasa. Wilayah ini selalu tumbuh dan tumbuh. Kemudian juga pemukiman luas sekali, banyak sekali lahan-lahan yang sudah terbeli kemudian menjadi pemukiman hampir di seluruh wilayah Sukoharjo dan ke arah kota Solo Barunya. Nah, ini hampir jam 9-an Anda melihat keramaiannya luar biasa. Ya. Kemudian juga mobil dari arah mana saja menuju ke kota Solo Baru ini yang akhirnya juga menuju ke kota Solo. Sebelah kanan saya adalah pemukiman yang sangat berkembang dari pemukiman Solo Baru yang lama. Kemudian berkembang di wilayah sekitar sini adalah pemukiman-pemukiman baru sampai mendekati kota Sukoharjo yang sebelah sana. Jadi saudara-saudara, mari kita melihat penampakan ini, kemudian kita akan mempelajarinya bahwa perkembangan suatu kota itu sangat-sangat dipengaruhi oleh aktivitas penduduk yang mensuplai kota-kota tersebut. Ya, saudara sekalian, saya di sini di lokasi Solo Baru, ya, untuk menjelaskan tentang sumber daya air yang ada di sini, ya, karena letak di sini jelas kalau di air permukaan di sini daerah yang bebas banjir. Kita bisa kenapa memilih tempat ini, ya karena dulu ketika pemilihan tempat ini itu mereka merancang di sini, memilih lokasi ini karena memang bebas banjir, karena ketinggian lokasi ini hampir sama dengan ketinggian jembatan Juruh, ya. Kalau jembatan itu tidak akan mungkin terkena banjir, ya. Maka karena itu sudah dibangun sedemikian rupa sehingga daerah bebas banjir letaknya dengan dengan retek Bacem itu ketinggiannya hampir sama sehingga dipastikan di sini bebas banjir, ya. Di samping itu juga dulu di sini adalah daerah yang sangat subur, ya, sehingga dulu adalah persawahan, dibuat kota Satrit, ya, sedemikian rupa sehingga di samping itu tentang sumber daya airnya bisa kita lihat di sini, ya, air permukaannya bebas banjir dan juga air tanahnya relatif dangkal, ya, mudah didapat, ya. Di sini banyak pertokoan dan mal-mal itu pasti membutuhkan air, ya. Jadi nanti topik yang menarik di sini bagaimana kita bisa memetakan air, ya. Kira-kira air itu kalau dilihat potensinya mencukupi apa tidak atau minus, begitu, ya. Nanti bisa kita lihat. Kalau kita lihat peta peta air tanahnya nanti bisa kita petakan di sini melalui sumur-sumur gali yang ada di sini. Di sini dikupengi oleh permukiman. Kita yakin bahwa di sana juga masih ada sumur-sumur yang bisa untuk untuk pemetaan air tanahnya. Ya, nanti seberapa pemetaan itu, nanti arah aliran air kemana, ya. Di sini dekat dengan Sungai Bengawan Solo, ya, maka akan mudah nanti kita melihat dari peta dari Bengawan Solo sana sampai ke sini itu nanti kira-kira peta air tanahnya arah aliran kemana, kan? Itu topik yang menarik. Itu potensi air tanahnya nanti seberapa jauh bisa memenuhi wilayah ini, ya, wilayah ini. Dan untuk kebutuhan, nanti kebutuhan air tanah, kebutuhan air domestik di sini kira-kira apakah di sini nanti
terjadi drone atau tidak, itu bisa kita evaluasi, ya, bisa kita evaluasi di wilayah ini seberapa jauh. Tapi dengan catatan kita harus memetakan air tanah itu, ya. Nanti wujudnya peta kontur, nanti bisa kita tentukan arah airannya. Kalau nanti arah airannya nanti bisa kita bisa kita adakan pumping test, nanti bisa tahu debitnya seberapa. Sehingga nanti kalau sini diambil berapa, debitnya berapa, kira-kira terjadi kekurangan air atau kelebihan air. Walaupun di sini mungkin hujannya bisa meresap ke wilayah ini, tetapi karena di sini permukiman begitu pesatnya, maka muka tanahnya tertutup sehingga menghalangi infiltrasinya. Ya. Sebenarnya di sini infiltrasinya juga cukup lumayan karena di sini adalah wilayah wilayah daerah dari endapan fluvial dari Gunung Merapi. Ya, maka kalau di peta itu pasti materialnya material plastik sehingga terpilah dengan baik, sehingga infiltrasinya juga baik. Tapi karena terhalang oleh permukiman, maka input air tanahnya agak berkurang. Tapi kita yakin bahwa inputnya tidak di sini, karena di sini wilayah dataran, ya, dataran wilayah sungai, ada Sungai Bengawan Solo, maka recharge-nya ada di atas sana, di daerah daerah Kartosuro ke barat. Ya, recharge-nya di arah daerah Boyolali sana, ada daerah Klaten yang suplainya air tanah dari sana. Di samping itu suplai air tanah dari sana, tapi juga tidak tertutup kemungkinan juga yang meresap air yang dari hujan, ya, hujan meresap. Itu yang pokok, sehingga nanti saudara kalau tertarik pada topik-topik penelitian tentang sumber daya air, ya kita lihat potensinya seberapa potensinya. Karena di sini jelas gedung-gedung yang tingkat, ya. Ini ada mall-mall, ada hotel, ada bahkan mungkin saja ada kualitas municipal, jadi kualitas umum yang untuk membutuhkan air yang banyak, ya. Sudah bisa lihat nanti gedung-gedung bertingkat sudah banyak berkembang, ya. Bahkan di sana ada rumah sakit, ya. Maka pasti itu akan membutuhkan air. Di samping juga nanti tidak tertutup kemungkinan air itu terganggu kualitasnya oleh karena kegiatan penduduk di sini, ya. Baik kegiatan industri, baik kegiatan penduduk yang lain, ya. Mungkin seperti itu. Jadi topik-topik sebenarnya banyak sumber daya air itu nanti bisa kita tentukan. Jadi bentang geografinya bisa kita lihat kira-kira kebutuhan air di sini nanti akan menjadi krisis atau tidak demi masa depannya nanti bagaimana, kan? Bisa kita proyeksikan kebutuhan air itu. Sebelum kita cerita secara detail mengenai perubahan penggunaan lahan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perencanaan tata ruang. Jadi mahasiswa harus paham mengenai perencanaan tata ruang. Itu yang perlu diperhatikan, ada beberapa faktor dulu. Yaitu yang pertama faktor lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu contohnya misalnya iklimnya. Lingkungannya iklim, terus airnya bagaimana. Iklim berkaitan dengan curah hujan. Nah, mahasiswa mulai sekarang, karena ini pupuk awal-awalnya untuk KKL pertama, itu harus bisa menentukan iklim suatu daerah dengan baik itu menggunakan sanitary ground maupun oven. Itu yang harus dipahami. Setelah itu baru tahu mengenai karakteristik lahannya. Setelah karakteristik lahan, contohnya apa tuh karakteristik? Contohnya misalnya
daerah sekitar sini reliefnya datar. Relief datar itu cirinya itu kemiringan lereng antara 0 sampai 3%. Relief. Contoh karakteristik. Terus kedalaman tanahnya bagaimana? Karena di daerah ini datar, otomatis sangat dalam. Sangat dalam. Itu mengenai contoh-contoh karakteristik lahan. Terus warna tanah, karakteristik juga. Warnanya apa? Apakah daerah ini ada kecoklatan, merah, itu warna dan lain-lainnya. Terus yang kedua perlu perhatian mengenai kualitas lahan. Kualitas lahan dikatakan baik apabila cirinya kualitasnya kedalaman tanah sangat dalam. Terus drainasenya baik. Nah, drainase baik itu walaupun relief datar harus bagaimana caranya diusahakan air cepat terbuang. Jadi harus supaya drainasenya baik, air bagaimana cepat teratasi. Tidak terjadi. Itu yang secara tadi. Terus yang faktor yang lain misalnya baik itu sosialnya, ekonomi, SDM, politik. Kalau politik itu contoh saja, kalau aman mengelola perencanaan tata ruang itu ya bagus. Kalau politiknya kacau, wah berarti kurang baik. Kalau aman baik, itu politik. Menyangkut sosial ekonomi, ya, daerah sosial ini gimana? Orang-orang sekitar biasanya kota seperti Solo Baru pendapatannya lebih tinggi daripada di daerah dan terus itu mengenai ekonomi dan kaitannya SDM manusia memang kalau SDM-nya tinggi berpikirnya sampai ke lingkungan dampaknya. Terus yang kedua kemampuan. Nah, kemampuan lahan otomatis itu klasifikasinya ada 1 sampai 8. Nah, di lokasi Solo Baru ini termasuk klasifikasi kelas 1. Dan ciri-cirinya kelas 1 itu ya tadi kedalaman tanah dalam, terus faktor pembatasnya hampir tidak ada faktor pembatas. Faktor pembatas contohnya kemiringan lereng sangat suram, itu pembatas. Terus drainase jelek, itu faktor pembatas. Nah, terus kesesuaian lahan ada 2, baik lahan untuk pertanian maupun non pertanian. Nah, sejarahnya kesesuaian lahan di sini kan dulu sekitar sini ini daerah itu dulu lahan pertanian. Lahan pertanian sekarang jadi wah, ada yang hotel, ada yang pertokoan. Nah, ini perubahan. Jadi lahan pertanian berubah menjadi permukiman. Lahan pertanian jadi permukiman sampai berkembang. Bahkan kesesuaian lahan itu contohnya perlu detailnya nanti kesesuaian lahan untuk permukiman. Nah, itu yang perlu diperhatikan, faktor-faktornya banyak. Ada baik enggak, nah, karena ini kota. Terus yang ketiga nilai lahan. Nilai lahan itu kalau dijual harga per meternya berapa itu nilai lahan. Per meternya berapa? Misalnya kalau sini nilai lahan wah per meter sudah hampir 15 juta sampai 20 juta ini. Nah, kalau nilai lahan harga segitu kok ditanami delay, wah enggak cocok. Enggak cocok. Kalau tanam delay lebih baik dijual kalau punya lahan sekitar sini yang dekat jalan. Dijual, kalau ingin tanam delay ya dijual. Misalnya sini punya tepi jalan 300 meter di tepi sini. 300 meter umpama 10 juta. 10 juta berarti wes berapa itu? Berapa miliar? Nah, belikan di daerah Wonogiri bermiliar-miliar. Nah, itu tidak cocok. Jadi maka memperhatikan nilai lahan. Saya kira itu saja, ini
dari saya, mungkin kalau ada kesulitan bisa WA atau konsultasi ke saya. Sekian, terima kasih. Halo, selamat pagi saudara-saudara. Di belakang kita Anda melihat adalah industri tekstil ya, industri tekstil PT Rum. Mungkin Anda beberapa kali mendengar bahwa di sekitar ini dulu ada limbah yang agak mengganggu masyarakat sekitar, tapi sekarang mungkin sudah teratasi. Nah, saudara-saudara, ini adalah industri benang, industri kapas yang diolah dari kayu. Jadi berada di kota Sukoharjo. Kemudian industri ini terkenal sebagai PT Rum yang Anda mungkin kenal di surat kabar beberapa waktu lalu tentang limbahnya yang agak bermasalah. Nah, saudara-saudara, PT ini mengolah perkayuan menjadi kapas. Kemudian kapas ini berubah dari benang, kemudian benang itu dirubah menjadi tekstil. Nah, sangat luas dari sana sampai ke sana ya, jadi cukup berapa ratus hektar begitu yang diolah, yang dikuasai untuk ini, beberapa puluh hektar maksud saya. Kemudian berkembang PT Rum bekerja sama dengan beberapa perusahaan tekstil yang lain, kemudian menghasilkan tekstil. Nah, saudara-saudara, wilayah ini ada di Sukoharjo. Kemudian ada jalan yang cukup halus di sini menuju ke arah sana. Kemudian juga Anda melihat truk-truk besar masuk untuk mengangkut bahan baku dan hasil dari pabrik tekstil tersebut. Pabrik tekstil ini sudah cukup lama juga, dan perkembangannya sangat memungkinkan untuk berdirinya atau untuk menghasilkan produk-produk berupa benang kemudian diolah menjadi tekstil sebagai hasil produksi dari daerah Sukoharjo. Monggo sekalian Bapak yang lain yang akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan, dari saya. Ini akan dilanjutkan oleh Pak Munawar Khalil. Silakan Pak Khalil. Tadi Bung Proton sudah menjelaskan tentang PT Rum ini ya. PT Rum itu singkat dari Rayon Utama Makmur ya. Itu adalah tadi dijelaskan ini memproduksi kapas. Sumber bahan bakunya adalah dari kayu. Kayu dijadikan kapas, sehingga itu memerlukan proses ya, sehingga membutuhkan juga tentang air. Di sini airnya pasti ada input, ada output. Dia mengambil air juga akan membuang air. Nah, yang menjadi persoalan adalah di sini dampak dari industri Rayon Utama Makmur ini adalah dampaknya bisa di udara, atmosfer maksud saya, dan juga bisa di tanah, dan juga bisa di badan air ya. Ya, tapi yang dipersoalkan oleh masyarakat di sini, penduduk, karena dulu saya pernah melakukan penelitian dengan dampak dari PT Utama Makmur ini, terutama tentang udaranya. Ternyata itu sampai bisa radius sampai 3 kilo ya, 3 kilo itu masih berdampak. Jadi penelitiannya ada setengah kilo dampak, demi dampaknya seperti ini, dampaknya seperti ini. Terutama yang dipermasalahkan justru bau ya, baunya, karena itu menggunakan bahan baku kayu menjadi kapas itu memerlukan namanya amonia, diproses dengan rupa, maka dibuang melalui serobong itu ya, akhirnya terbawa angin kemana-mana ya, dari radius 3 kilo masih berdampak. Untuk mengidentifikasi sungai itu sudah tercemar atau tidak, atau terkotori atau tidak,
itu kita bisa lihat secara fisik, secara kimia, dan secara biologis, kan begitu. Nah, kira-kira bagaimana nanti itu? Unsur-unsur apa yang perlu kita teliti itu pasti ada. Ya, nanti ada standarnya. Unsur-unsur kimia apa, biologinya apa, secara fisik apa. Ya, secara fisik itu bisa bau, bisa dirasakan, ya, bisa dilihat fisik kekeruhannya. Kalau ada keruh, apakah ini mempengaruhi kekeruhan apa tidak? PT ini nanti kita bisa teliti. Bahkan temperatur, ya, temperaturnya kira-kira air buangan itu standarnya adalah temperatur temperatur udara setempat. Kalau itu misalnya melebihi dari temperatur setempat, berarti itu air yang dibuang masih panas, semuanya begitu. Nah, ini perlu diteliti. Untuk meneliti itu tidak sulit. Kita bisa lihat secara fisik. Kalau secara fisik kita lihat secara fisik, ya, bisa kita rasakan, bisa kita bau apa enggak, kan begitu. Ya, sungai. Tapi kalau di udara itu ada cara khusus untuk mengetahui itu, ya, nanti silakan dicari. Nanti apakah juga berpengaruh terhadap air tanah? Nah, nanti kita lihat air tanah di sekitar sini kira-kira masih memenuhi syarat apa enggak, kan begitu. Nanti kira-kira terminal limbah di sini limbahnya apa? Terus nanti sumbernya di titik, kalau kandungan airnya mengandung unsur kimia apa yang bersesuaian, kita teliti. Membentang sampai sana, di sana ada penduduk, di sana ada sekolahan, ada masyarakat, ada itu nanti bisa kita wawancarai. Kira-kira masih enggak ada bau khas dari PT ROM ini, ya, PT Rayon Utama Makmur. Saya pikir itu yang perlu saya jelaskan, sudah sekalian, ya. Nanti selamat dipelajari apa yang disampaikan oleh Bapak Pembimbing yang lain, ya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, ya. Terima kasih. Mahasiswa, ini sudah menjelang agak siang untuk pengenalan tentang geografi, tentang lahan. Ini lokasi dari Solo Baru tadi kurang lebih 15 kilo, agak masuk daerah. Di sini Anda lihat, di sini ada salah satunya dibangun industri. Kaitannya industri ini berarti berkaitan mengenai tadi kesesuaian lahan untuk non pertanian. Jadi non pertanian itu di sini ada gabungan di samping non pertanian sama pertanian. Nah, saya ungkapkan dulu di sini yang pertanian nanti bisa dilihat dari drone. Wah, di drone tadi bisa dilihat ada yang sawah, padi, ada yang tebu. Belakang saya ini tebu. Terus ada yang tegalan. Jadi macam-macam penggunaan lahan. Ini yang kaitannya dengan pertanian. Kaitannya dengan pertanian. Nah, untuk kesesuaiannya bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, kelihatannya dilihat dari reliefnya daerah sini masih agak berombak. Berombak belum miring. Berombak masih penggunaannya bisa variasi tadi yang pertanian. Untuk yang non pertanian di sini ada salah satunya pabrik alumini. Nah, ini penting karena yang kesesuaian lahan untuk non pertanian, contohnya kesesuaian lahan untuk industri. Ya, secara sepintas kesesuaian lahan untuk industri itu satu, karena jauh di luar kota. Kalau di luar kota itu pertama ya harus lihat dampaknya dari pembuangan limbah. Yang kedua asapnya, nah, itu perlu perhatian. Tapi kalau lahannya faktor kesesuaian lahan untuk baik itu industri atau perumahan itu ya tetap faktornya ada kedalaman tanah, kedalaman air, terus daya dukung itu daya dukung kemampuan lahan tanah itu menerima beban. Satuannya berat perluasan. Jadi bisa kilogram per luas meter persegi atau ton per luasan.
Jadi daya dukung ini satuannya berat perluas. Di samping itu tadi daya dukung, terus kalau bisa jauh dari bencana longsor. Nah kelihatannya sini aman, longsor kecil terjadinya karena jauh dari perbukitan. Jadi untuk lokasi industri ini sepintas, walaupun belum diketahui agak cocok dari faktor-faktor yang tadi. Nah itu perlu, nah nanti di drone itu bisa dilihat. Nah, tinggal petanya di drone nanti mengendaki berapa, atau 1:100 atau 1:1000. Nah ini perlu saya ingatkan dari awal, kalau 1:1000 itu 1 cm di peta sama dengan 1000 cm di lapangan. Kalau 1000 cm disatikan meter, 10 meter di lapangan. Nah tinggal mau digantikan apa? Kalau digantikan kilometer dibagi 1000, karena 1 kilo itu ada 1000 meter. Ini harus apa? Nah terus luasan tadi, luasan perubahan dari di sini mungkin dulu pertanian jadi industri. Nah itu perlu dihitung perubahannya. Kira-kira daerah ini berapa industrinya, terus perubahannya berapa hektar, harus paham. Mas saya ingatkan, mahasiswa harus paham mengenai luasan. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Itu harus berapa? 10.000 meter persegi. 10.000 meter persegi sama dengan kalau panjang lebar, panjangnya 100 meter, lebarnya juga 100 meter. Itu harus hafal di luar kepala. Nah untuk nanti kalau berlanjut mau neliti kesesuaian lahan untuk industri, ya tinggal masukkan pedoman apakah masuk S1, S2, S3, N1, N2. S1 sangat sesuai untuk industri, terus S2 cukup, terus yang 3 istilahnya ada faktor pembatasnya. Kalau N1 tidak sesuai, N2 tidak sesuai permanen. Nah, itu ada klasifikasi, baru Anda bisa menentukan lahan mana yang cocok industri sama tidak. Saya kira dari saya itu sekian. Ya, jumpa lagi dengan Pak Choi. Kali ini kita akan membahas antroposfer, terutama yang terkait dengan industri, ya. Kegiatan manusia berupa manufacturing atau pembuatan barang-barang menjadi barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita sekarang berada di salah satu sampel industri, ya. Industri ini membuat bahan baku untuk kain, ya, yang nanti akan dilanjutkan ke pabrik yang lain untuk dibuat menjadi pakaian. Nah, memang apa yang ada di alam ini memang selalu seimbang, ya. Ada dampak negatif, ya, ada dampak positif. Nah, dosen yang lain mungkin sudah menjelaskan dampak-dampak negatifnya bagi lingkungan dan seterusnya. Nah, saya ingin selain Anda tahu bahwa industri ini berdampak, ya, negatif, tapi juga ternyata banyak dampak positifnya, ya. Salah satunya adalah pembukaan lapangan kerja. Nah, ketika ada industri di suatu tempat yang semula, ya, penggunaan lahannya adalah tegalan, ya, kemudian setelah ada industri, lingkungan di situ akan banyak mengalami perubahan, ya, terutama penduduk yang ada di sekitarnya. Mungkin penduduk di sekitarnya sebelumnya hanya berprofesi sebagai petani, peternak, ya, dan seterusnya, atau profesi-profesi yang berhubungan dengan sektor primer. Tetapi setelah adanya industri ini, mereka kemudian beralih pekerjaan, mungkin anak cucunya, anaknya, ya, beralih pekerjaan masuk ke dalam sektor industri, menjadi guru, menjadi pegawai, menjadi manajer, menjadi operator dan seterusnya dari industri itu. Nah,
nilai tambah atau penghasilan dari sektor industri ini memang selalu biasanya lebih tinggi dibanding sektor primer seperti pertanian dan peternakan ya. Kadang-kadang orang bertani ya hasilnya sangat minim, bahkan kalau terserang hama bisa rugi. Tapi kalau di sektor industri orang bekerja punya gaji tetap, dia akhirnya punya penghasilan yang lebih stabil, lebih banyak, sehingga banyak membuat orang-orang yang semula bekerja di sektor primer beralih menjadi sektor industri karena memang menawarkan hasil yang lebih tinggi gitu. Nah, akhirnya setelah beralih pekerjaan, secara sosial ekonomi mereka juga berubah, sehingga bentang lahan di sini atau penggunaan lahannya juga ikut berubah ya. Pertanian semakin ditinggalkan ya, kemudian beralih ke sektor-sektor primer dan sektor sekunder dan sektor tersier ya. Baik itu sekunder dalam sektor industri yang banyak, kemudian juga ada keterkaitan dengan sektor jasa ya, ada yang menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh para buruh, misalnya warung ya. Kemudian jasa laundry, jasa cuci motor dan seterusnya, jasa-jasa yang lain. Kemudian juga itu menumbuhkan juga sektor-sektor perdagangan yang ada di sekitar situ juga akan semakin tumbuh. Ada yang dagang baju, ada yang dagang kebutuhan makan sehari-hari dan seterusnya. Jadi memang sektor industri ini cukup besar, multiplier efeknya kepada sektor-sektor yang lain di suatu wilayah, sehingga bentuk lahan atau penggunaan lahan yang semula tegalan, ya, kebun dan seterusnya berubah drastis menjadi penggunaan lahan industri, kemudian permukiman, perdagangan dan seterusnya. Jadi ini menarik untuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan geografi, baik menggunakan pendekatan spasial. Kita lihat bagaimana perubahan pola spasial dari penggunaan lahannya. Bisa juga kita dekati dengan pendekatan ekologi dengan mengkaitkan antara kegiatan manusia dengan kondisi lingkungan yang ada di situ. Baik, jumpa lagi nanti di segmen berikutnya. Oh, 2, 3, monggo Pak. Oke, halo, ketemu lagi dengan Pak Coy. Kali ini kita sedang berada di depan sebuah lokasi penambangan. Ini penambangan batu gamping. Ya. Nanti kita juga mungkin sedikit wawancara ya dengan bapak-bapak yang ada di belakang kita itu. Nah, saya masih melanjutkan ke antroposfer ya. Anda lihat di sini lingkungannya, tentang lahannya. Ini kita sedang di wilayah Wonogiri, di mana Wonogiri ini banyak terdapat batu kars yang juga termasuk juga di sana kaya akan batu gamping, batu kapur dan seterusnya ya. Nah, kalau wilayah kars seperti ini memang ketika manusia hidup di wilayah ini ya, tentu saja mereka berusaha membudidayakan lahan yang ada di sini ya. Sementara kalau untuk pertanian jelas kurang efektif ya, tidak bisa menghasilkan yang diharapkan lebih begitu, sehingga apa yang bisa dimanfaatkan dari kondisi lahan yang seperti ini, salah satunya ya ditambang batu kapur itu, antara lain itu nanti bisa menjadi bahan kosmetik, bisa juga nanti sampai ke salah satu bahan baku untuk pembuatan semen dan seterusnya. Jadi ini lebih ekonomis ketika digunakan atau ditambang wilayah ini karena memang kondisinya seperti itu. Nah, sekali lagi memang sifat dasar manusia itu ya berusaha memanfaatkan kondisi yang ada di
tempat hidupnya supaya memang bisa memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik begitu. Oke, dari saya sekian, ketemu lagi di segmen berikutnya. Jadi ini lokasi yang ketiga di masuk daerah Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dekat Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur. Nah ini sebelah selatannya ya. Sebelah selatan waduk. Barat. Sebelah barat waduk. Nah kebetulan di sini ada penambangan batuan kapur. Ini batuan kapur baru diambil. Tadi sudah jalan entah untuk semen, untuk kosmetik segala macam. Nah, Anda lihat sendiri penambangnya sana, itu kelihatan sekali, sangat tipis sekali tanah terbentuk karena batuan kapur. Akhirnya dengan terbentuknya tanah yang sangat tipis sekali, walaupun ada tanaman, ya tanaman ini ya sekedar hidup saja karena keterbatasan. Kalau ini masuk kelas kemampuan lahan bisa dikatakan 7 ke atas, 7 sampai 8. Terus yang penting di sini sudah termasuk lahan kritis sosial ekonomi dari lahannya. Kenapa dikatakan kritis sosial ekonomi? Karena lahan itu tanamannya karena dominan batuan kapur, akhirnya mau nanam apa kan ya kurang produktif. Karena ketebalan tanah tipis itu kan untuk tanaman apa di samping itu ya juga pengaruh air. Air di sini hanya mengandalkan curah hujan. Kalau waduknya kan memang untuk tujuan irigasi ya, irigasi untuk lahan pertanian. Tapi jangkauannya berapa hektar yang tercakupi oleh waduk, nah itu perlu bisa mahasiswa kalau melakukan penelitian sejauh mana tuh waduk itu bisa mengairi, nah itu bisa untuk bahan penelitian itu. Sejauh mana jangkauan. Nah terus kritis sosial ekonomi tadi tidak menghasilkan. Masyarakat sini ya maunya semaksimum mungkin memanfaatkan, tapi ada tanaman pisang tapi ya tidak produktif. Akhirnya kalau mengandalkan lahan tadi kritis fisik masuk, kimia masuk, akhirnya dampaknya ke kritis sosial ekonomi. Jadi kenapa dikatakan kritis sosial ekonomi? Lahan itu kalau ditanam, kalau menghasilkan, misalnya lahan ditanam padi bisa 3 kali menghasilkan, jual laku. Lahan ditanami perkebunan, laku. Lahan ditanami misalnya buah-buahan, semongko lah. Ini semuanya baik airnya karena hanya mengandalkan curah hujan, kan tidak cocok. Jadi walaupun perbukitan beda ya, maka mahasiswa saya harapkan untuk iklim itu harus paham betul, karena sama-sama daerah perbukitan di sini sama di Bandung, di Wonogiri, Bandung sana curah hujannya bagus, tanahnya terbentuk dengan baik, akhirnya perkebunan teh berkembang. Jadi walaupun sama-sama relief perbukitan maupun pegunungan itu kondisi iklimnya harus diperhatikan. Tidak semua pegunungan hidup, maka ada tingkat kesesuaian. Kesesuaian tadi lahan untuk pertanian ada 2, lahan untuk pertanian dan lahan untuk non pertanian. Nah yang pertanian ini bisa macam-macam, bisa padi, jagung, kedelai. Kalau perkebunan teh, kelapa sawit, tembakau. Kalau buah-buahan ya mangga, jeruk, atau buah-buahan yang lain. Nah itu perlu Anda ketahui, karena klasifikasi syaratnya beda-beda. Syaratnya untuk kesesuaian lahan baik S1, S2, S3, N1 itu beda-beda. Ada yang sangat sesuai karena faktornya banyak, faktor untuk menentukan. Nah terus yang non pertanian, jalan,
permukiman, industri, pariwisata. Nah, sini ya pariwisata hanya dasarnya karena ada waduk ya, ada waduk. Tapi kalau dari iklimnya, walaupun sama-sama kemiringan tinggi, antara Wonogiri sama Tawangmangu lain. Kalau Tawangmangu agak sejuk karena perbedaan iklim, Wonogiri terbatas. Jadi kalau sama-sama pengen santai, ya di Tawangmangu. Maka sama-sama beli bakso di Tawangmangu enak. Kalau di Wonogiri sini tambah sumuk. Tambah sumuk. Ini kebetulan ini cuaca agak mendung. Jadi kalau pas kemarau sekali, panas sekali. Jadi itu tadi untuk pemanfaatan lahan memang terbatas. Ya memang kita harus bisa menyesuaikan ya. Kalau lahan memang terbatas, itu penggunaan terbatas, akhirnya harus masyarakat mencari alternatif, entah merantau kemana, urbanisasi ke kota atau kemana, itu kreativitas. Saya kira dari saya itu kalau memang nanti ada kesulitan silakan BA boleh, karena semester 1 itu saya juga 2 kali mengajar biogeografi. Sekian, terima kasih. Ya, kita bertemu kembali ya, saya melanjutkan dari Pak Taryono tadi yang membahas tentang lahan kritis di sini. Saudara sekalian, ini kita berada di dekat pantai Waduk Gajah Mungkur ya. Nah, di sana kalau nanti kita akan pergi ke sana ya, saya akan menjelaskan bahwa di sini itu daerah kritis ya, kritis menurut Pak Taryono tadi kritis lahan ya. Tapi kalau menurut saya ini juga kritis air juga ya. Kalau air jatuh di sini pasti akan menjadi menjadi aliran. Ya, nanti juga kalau menjadi aliran pun dia akan mengisi Waduk Gajah Mungkur itu ya. Walaupun kita tahu bahwa Waduk Gajah Mungkur itu diisi oleh sungai-sungai yang ada di sekitarnya ya, ada sungai Keduang, ada sungai Manyaran, ada sungai Alang, ada sungai Tirtomoyo, itu ya masuk ke waduk. Tapi juga diisi oleh hujan yang jatuh di sekitar waduk ini ya. Ini hujan di sini cukup besar ya, karena 1 tahun itu kalau dihitung tebal itu lebih dari 2 meter atau 2000 mm kan hujannya. Kalau jatuh di sini, tapi karena lahannya udah kritis, jadi bahkan itu kalau kita ke atas itu bisa ada yang sampai tersingkap batuan dasarnya ya. Batu dasar di sini mungkin di sana ada gamping, di sini ada sedimen kan, sedimen yang sudah membatu kan. Itu sedimen sudah membatu. Jadi itu yang perlu saya tambahkan untuk Pak Taryono, untuk antropogenik dari geografi manusia yang ada di sini dengan dengan adanya Waduk Gajah Mungkur ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, kita berada di Kecamatan Wuryantoro, tepatnya secara titik astronomis nanti akan disampaikan oleh Pak Choi. Kita berada di daerah yang dikenal sebelum dibangunnya Waduk Gajah Mungkur yang ada di belakang saya. Ini adalah genangan Waduk Gajah Mungkur. Tempat saya berdiri ini kalau pas musim hujan yang panjang ini juga tergenang oleh air waduk, sehingga dikenal tempat saya berdiri ini adalah daerah pasang surut dari Waduk Gajah Mungkur. Nah, secara geomorfologis tadi sudah saya singgung, ini merupakan daerah plato Wonogiri. Jadi sebelum dibangunnya Waduk Gajah Mungkur, daerah ini adalah daerah yang subur, daerah yang berada di daerah dataran di antara pegunungan. Sehingga saya tunjuk ini sebelah timur ini adalah perbatasan Kabupaten Wonogiri dengan
Pacitan, kemudian sebelah ini selatan ya, itu adalah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang ada di belakang saya, di balik dari pepohonan itu adalah barangkali tampak pegunungan Kars, Gunung Sewu. Jadi secara geomorfologis daerah ini ada bentuk lahan asal struktural ya, dari tadi ketika kita berjalan naik ke Wonogiri itu adalah daerah eskatmen Baturagung. Kemudian setelah waduk ini turun ya, kita berada di Wuryantoro, itu daerah plato Wonogiri. Kemudian nanti ke arah selatan kita akan menuju ke perbukitan khas Gunung Kidul, Gunung Sewu yang dikenal itu. Jadi kita menjelaskan ya, saya kebagian menjelaskan tentang geomorfologinya sebagai wadah. Jadi bentuk lahan itu ada 10 bentukan asal ya, bentukan asal struktural oleh proses endogen mengangkat ya, kemudian ada bentuk patahan, ada lipatan ya. Di hari sebelumnya ada penjelasan daerah Mojosongo, itu adalah daerah lipatan oleh tekanan pengendapan material dari Merapi dan dari Lawu ya. Kemudian di sini adalah tadi struktural ketika naik di Wonogiri ya, daerah struktural patahan Baturagung. Kemudian turun, ini adalah daerah fluvial ya, daerah pengendapan dari endapan hasil proses erosi dan longsor di daerah sekitarnya, kemudian mengisi waduk ini, sehingga ini sekarang menjadi material endapan yang mendangkalkan waduk ya. Ini memang proses erosi di daerah sekitar atas dari waduk ini masih relatif tinggi. Tentunya usaha dengan menghijaukan ini merupakan usaha yang bagus yang ada di istilahnya di daerah sekitar waduk itu. Itu yang bisa saya jelaskan. Nah, waduk ini ada tambahan dikit ya, dibangun mulai dari tahun 1980-an ya, waktu itu saya masih SMA kelas 2. Kebetulan pernah mengikuti pengembaraan Juni ya, untuk rute Panglima Jenderal Sudirman. Nah, jalan ini ya, jalan yang ada di depan ini adalah jalan utama yang menghubungkan Wonosari, Wonogiri dan Solo. Ini jalan Jenderal Sudirman ini ya, daerah merupakan jalan rutenya Panglima Jenderal Sudirman ketika perang di tahun 1946-47 ya. Waktu itu ibu kota negara di Yogyakarta, kemudian Belanda mau menjajah kembali ke Indonesia. Saya kira itu dari saya, dan nanti akan ditambahkan oleh Bu Ana yang menjelaskan secara hidrologis dan Pak Choi yang akan menjelaskan secara sosial ekonomi dari daerah sekitar Waduk Gajah Mungkur. Saya akan meneruskan penjelasan dari Pak Kuswaji ya. Kita ada di Waduk Wonogiri. Sebetulnya ini sudah ada di tengah-tengah, agak ke dalam gitu ya dari Waduk Wonogiri. Tetapi memang sedimentasinya besar, maka di Waduk Wonogiri ini ada lahan pasang surut ya, yang sudah mengelilingi seluruh waduk. Nah, Anda tahu gimana waduk ini awalnya dibuat? Pasti ini adalah wilayah lembah yang sangat subur. Ini adalah paling subur di seluruh Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ketika itu. Tetapi
karena wilayah di sekitar Wonogiri itu terjadi banjir, maka daerah ini dibuat waduk ya. Nah, tentunya waduk itu kan berisi air dari sebuah ledokan gitu ya, sebuah ledokan yang sekelilingnya tadi mungkin sudah disampaikan kalau waduk Wonogiri itu batuannya adalah tuf. Lemnya dari tuf itu adalah kalsium karbonat. Nah, tuf itu yang Anda kalau lihat itu batu gitu yang putih-putih yang bisa digergaji. Nah, itu tuf yang memang impermeable ya, tidak tembus air. Nah, waduk ini merupakan waduk yang tipe uruk, jadi memang sengaja dibuat di uruk gitu ya. Tadi mungkin ada gambarnya view spillway atau outlet dari waduk ini gitu. Nah, waduk ini ada 8 das yang menyuplai air ya, yang mensuplai air. Di antaranya adalah ada 8 das itu, yang paling besar, yang paling luas itu Keduang, Wiroko, Temon, kemudian Bengawan Solo Hulu, Alang, Rancah, Ngerowo, dan Wuryantoro gitu ya. Diperkirakan luas genangannya itu 88.000 hektar ya, tapi ini sudah nggak ada lagi ya 8.000. Kenapa seperti itu? Karena memang daerah Richardnya 8 das itu sedimentasinya sangat besar gitu. Dan di Indonesia pada umumnya ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan, sehingga ketika musim kemarau itu airnya surut ya, airnya surut, kemudian kalau penghujan itu limpasannya besar sambil membawa sedimen yang besar juga, sehingga lama-lama sedimennya mengendap di pinggir-pinggir dulu. Nah, ini difungsikan oleh masyarakat sekitar sebagai wilayah pasang surut yang kembali lagi ke selera asal gitu ya, bahwa wilayah pasang surut ini digunakan untuk persawahan. Ini sudah luas sekali. Nah, seperti itu. Nah, kualitas air yang ada di waduk ini adalah kualitas yang memang bagus, digunakan untuk pertanian, perikanan gitu ya, dan juga sebagai bahan baku air minum. Nah, itu memang cocok, jadi bagus untuk digunakan untuk penggunaan rumah tangga ya, atau pertanian itu bagus ya. Kemudian curah hujannya cukup tinggi, ini termasuk iklim yang basah gitu ya kalau untuk wilayah ini, sehingga curah hujannya cukup tinggi 2.500 mm per tahun lebih gitu ya. Daerah ini cukup tinggi sehingga memang sebetulnya cocok untuk daerah timbunan air. Namun demikian minusnya adalah sedimentasinya yang sangat besar. Kenapa? Karena daerah-daerah Richard areanya tadi yang 8 das itu digunakan untuk pertanian, dan banyak juga yang sekarang ini menjadi lahan yang terbuka gitu ya. Nah, fungsi dari waduk itu multifungsi. Multifungsi itu berarti lebih dari satu fungsi gitu ya. Yang pertama adalah pastinya sebagai awalnya yang pertama adalah pengendali banjir. Pengendali banjir di mana wilayah-wilayah yang ada di sekitar Wonogiri, seperti Sukoharjo yang pertama ya, daerah Solo, kemudian Sragen itu yang paling utama. Kalau Klaten jauh ada di sana, ini Klaten sebagai wilayah Richardnya. Satu adalah pengendali banjir. Yang kedua adalah untuk perikanan ya. Ketiga untuk energi gitu ya, energinya untuk PLTA ya. Tadi nanti kita bisa melihat PLTA-nya itu pasti dekat dengan spillway-nya atau tempat keluarnya outlet dari Waduk Wonogiri ini. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk perikanan, karena waduk ya sayang kalau tidak difungsikan dengan baik. Jadi untuk perikanan
Kemudian yang selanjutnya bahan baku air minum. Nah, yang terakhir ini dari view itu pasti untuk rekreasi. Jadi fungsi waduk adalah multifungsi, gitu. Ya. Nah, ini apa namanya, awalnya adalah tujuannya seperti itu. Tetapi kembali lagi ke masyarakat di sekitar sini, karena memang latar belakangnya adalah bermata pencaharian sebagai petani. Jadi dulu itu kan di bedol desa ya. Jadi wilayah ini adalah yang paling subur, kemudian masyarakatnya ditransmigrasikan ke wilayah Sumatera gitu. Kemudian yang di sini dibuat waduk. Nah, ada yang memang berhasil di tempat mereka transmigrasi, tapi ada juga yang tidak berhasil. Kemudian kembali lagi apa yang dilakukan, kembali pada mata pencaharian yang awal. Sebetulnya di sekitar waduk ini sudah ada green bell-nya. Apa kuwi green bell? Green itu kalau bahasa Inggris dibalik ya, bell itu sabuk, green itu hijau. Jadi sabuk yang berwarna hijau. Artinya di semua tepian dari waduk ini harusnya merupakan tepian yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan sebagai penyangga agar supaya sedimen-sedimen yang berada di sekitar waduk ini tidak masuk ke dalamnya atau mengurangi paling tidak. Namun demikian, karena tadi itu ya faktor dari manusia nanti yang mungkin secara detail akan disampaikan, kembali lagi ke selera asal gitu ya, mata pencaharian dari masyarakat yang ada di sini. Begitu ada lahan yang terbuka, mereka kembali lagi pada mata pencaharian, yaitu pertanian. Nah, ini kan diolah gitu ya, ditanami, kemudian ada humus-humusnya, pada musim penghujan nanti naik lagi, musim kemarau turun lagi, makin lama makin luas. Nah, ini menjadi lahan pertanian pasang surut. Dan jangan diabaikan bahwa ternyata lahan pasang surut ini mempunyai produktivitas yang sangat tinggi. Anda bisa juga nanti dibuat sebagai tema-tema penelitian gitu ya, bagaimana produktivitas lahan pasang surut yang ada di daerah green belt sekitar Wonogiri gitu ya. Nah, nanti secara detail akan disampaikan tentang bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap keberadaan waduk itu sendiri, akan disampaikan secara rinci oleh Pak Khairul Amin. Ya, ketemu dengan saya Pak Coy. Kali ini di sebuah lokasi yang barangkali Anda belum pernah berkunjung ke sini ya. Ya, ini adalah di tepi waduk Gajah Mungkur. Ini adalah salah satu waduk terbesar di Jawa Tengah, bahkan juga di seluruh dunia ini termasuk waduk yang paling besar. Di mata kuliah pengantar geografi, Anda tentu pernah dengar ya pendekatan geografi, terdiri dari 3 pendekatan ya: ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Nah, dalam melihat sebuah wilayah, ya, geograf selalu memandang dari 3 sisi tadi ya. Bagaimana ruangnya, kemudian bagaimana keterkaitan antar aspek individu, ekologinya, kemudian juga keterkaitan antar wilayahnya. Nah, kita sekarang berbicara tentang waduk ya. Nah, waduk ini juga bisa kita lihat dari sisi rentang waktunya ya, selain ruangnya, di mana dan kapan ya. Saya ingin bicara dari sisi waktu dulu ya. Dari sisi waktu bisa dari sisi sejarah ya, sejak berdiri kemudian sampai saat ini. Jadi menurut catatan sejarah, waduk ini sudah berusia hampir 60 tahun. 60 berapa berarti?
Kalau dia diresmikan tahun 81, November 81, berarti sekarang 59 ya. Sudah cukup tua ini waduk. Meskipun pada saat pembangunan waduk ini direncanakan bisa berumur sampai 100 tahun. Jadi baru setengah jalan, setengah umur. Tapi kita lihat di sekeliling waduk ini sudah mulai terjadi penurunan muka air ya, sangat rendah airnya, di mana-mana sudah mulai ditimbuni oleh tanah, bahkan penduduk sekitar menggunakan tanah tersebut, tanah bekas genangan waduk itu untuk bertani. Nah, dari sisi sejarah seperti itu, tujuan pembangunannya jelas. Pertama, memang dia ingin mengendalikan air ya yang ada di Bengawan Solo, karena sebelum waduk ini berdiri di daerah hilir sering terjadi banjir karena sungai Bengawan Solo yang meluap ya, baik di daerah kota Solo sendiri maupun daerah-daerah yang lebih jauh lagi sering terjadi banjir. Nah, setelah adanya waduk ini, banjir sudah mulai berkurang ya, bencana banjir sudah mulai bisa diatasi. Kemudian multipurpose dari waduk ini juga multifungsinya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik sejak saat itu ya, bisa untuk pembangkit listrik, bisa untuk sumber air bersih ya, bisa untuk wisata dan seterusnya, selain untuk menangani bencana. Jadi waduk yang kabarnya menelan 54 miliar ya, bayangkan 54 miliar di tahun 80 itu berarti kalau dengan uang sekarang mungkin sudah berapa triliun ya, sudah triliunan ya, dengan kurs yang sekarang ya mungkin bisa ratusan triliun. Jadi sebuah proyek yang besar ternyata membawa manfaat juga yang besar, meskipun baru hampir 60 tahun waduk ini sudah mulai menurun fungsinya. Ya, kemudian itu sejarahnya. Kemudian ke kondisi saat ini kita lihat memang waduk ini semakin surut airnya. Bahkan di awal musim penghujan seperti Desember saat ini, airnya pun tidak begitu tinggi ya, masih rendah sekali. Nah, ini memang ada banyak faktor ya. Ada yang melihat dari sisi perubahan iklim juga bisa, di mana curah hujan itu berubah banyaknya, dan di mana turunnya hujan juga berubah. Meskipun di zaman-zaman dahulu 50 tahun yang lalu di daerah sini curah hujannya sangat tinggi, tetapi di tahun-tahun belakang ini karena perubahan iklim curah hujan di sini tidak begitu tinggi lagi. Nah, karena fungsinya yang sudah mulai surut, terutama untuk pembangkit listrik ini sudah kurang maksimal waduk ini ya, sehingga masyarakat kemudian sebenarnya memanfaatkan waduk ini di sisi yang lain. Salah satunya ya untuk pertanian ya. Dari di daerah Pasang Surut nanti bisa diperlihatkan gambar lahan-lahan pertanian yang baru yang merupakan sisa dasar waduk, tetapi sekarang sudah menjadi sawah gitu ya. Jadi by the way, memang bagaimanapun waduk itu memberi manfaat ya, signifikan untuk masyarakat sekitar ya. Yang masih terus sampai saat ini adalah untuk pariwisata. Nah, memang pariwisata ini punya multiplier effect atau efek pengganda yang sangat luas ya, sangat banyak, sehingga peluang bisnis yang bisa dibuka dari adanya pariwisata di waduk ini barangkali manfaatnya jauh lebih besar daripada pertanian sendiri ya. Kalau Anda lihat di pintu wisatanya banyak sekali pengunjung, meskipun di musim pandemi ini cukup berkurang, tapi pada saat pandemi ini pun masih banyak pengunjung. Nah, ketika daerah ini menjadi daerah wisata, masyarakat sekitar
bisa mendapatkan peluang usaha baik dari sisi penyedia makanan, ya, banyak warung-warung yang buka, terutama warung yang menyediakan makanan yang berbasis ikan air tawar yang didapat dari waduk. Jadi bahan baku makanannya dekat sehingga murah, ya, makanannya selain enak juga dari sisi harga bersaing ya dibanding kalau Anda beli ikan di Solo yang jauh dari perairan. Kemudian dari peluang usaha yang lain yang bisa didapat dari masyarakat selain warung-warung makan adalah penginapan. Ya, penginapan banyak dibuka di sepanjang jalan utama dari arah Solo sampai ke Wonogiri. Ya, ini untuk membuka peluang orang-orang perkotaan di Solo yang mau weekend begitu, mereka misalnya mau wisata ke daerah Wonogiri sampai ke Bengkulu dan Jogja, biasanya bisa juga menginap sementara di sekitar waduk ini sambil menikmati panorama waduk dan Gunung Sewu yang terlihat dari kejauhan keindahannya. Jadi itu manfaat sosial, manfaat ekonominya. Meskipun memang manfaat yang luar biasa besar dari waduk ini memang harus dibayar mahal ya oleh warga yang tergusur karena waduk ini. Ya, sejarahnya ada 51 desa yang harus digusur, sekitar 300.000 kepala keluarga. Itu baru kepala keluarga, berarti kalau punya anak istri berarti mungkin 3 kali lipatnya, bisa sampai mungkin 500-600.000 warga yang semula tinggal di sekitar daerah sini, dan karena dijadikan waduk diisi oleh air, akhirnya mereka harus dipindah ke Sumatera. Barangkali salah satu dari Anda adalah juga punya silsilah ya transmigran dari Wonogiri. Mungkin Anda juga bisa bertanya ke ayah atau ibu Anda sejarahnya. Nah, dari sisi geografi sekali lagi dengan pendekatan ekologi ya, kita bisa melihat bahwa waduk ini memberi manfaat kepada lingkungan di sekitarnya, punya interaksi yang positif antara manusia dengan alam fisik maupun biologis begitu. Jadi kita tadi bicara tentang pendekatan ekologi. Kalau kita terapkan dalam membahas waduk Gajah Mungkur ini sangat menarik karena secara ekologis waduk Gajah Mungkur ini punya keterkaitan yang sangat kuat. Ya, bahkan tidak hanya keterkaitan dengan daerah yang dekat dengan dia, dengan waduk ini, tapi juga keterkaitan dengan daerah-daerah yang jauh dari waduk, bahkan sampai ke hilirnya di pantai utara sana ya. Misalnya kalau dari lihat keterkaitan antara waduk ini dengan biologi yang ada di sekitar waduk ini ya, dengan adanya waduk ini menyediakan tempat hidup yang luar biasa baik kepada biota-biota ya, plankton-plankton yang kemudian itu menjadi sumber makanan yang bergizi kepada bagi ikan-ikan. Nah, geografi tidak hanya memandang dari sisi biologi seperti itu. Geografi selalu memandang alam ini dikaitkan dengan bagaimana keterkaitannya dengan manusia. Nah, aspek manusia ini sangat penting dalam geografi. Nah, dalam hal ekologi waduk ini keterkaitannya dengan manusia ya, manusia di sekitar tempat waduk ini memperoleh manfaat yang luar biasa ya. Dari hanya tersedia ikan di waduk ini ya, banyak nelayan yang berprofesi menjadi nelayan, warga di sekitar sini ya. Ada beberapa kapal yang bisa kita lihat sebetulnya ya. Di sana juga ada, nanti bisa ditekan kameranya. Nah, sehingga dengan adanya waduk ini
membuat banyak perubahan terhadap kondisi masyarakat di sekitar sini. Dahulu sebelum ada waduk, masyarakat hanya berprofesi sebagai petani. Petani pun petani tanda hujan di daerah Wonogiri ini. Ya. Tapi sekarang dengan adanya waduk, ya, ada profesi baru, misalnya seperti menjadi nelayan, mencari ikan, ya, menangkap ikan. Kemudian ada profesi baru lagi menjadi pengusaha warung makan yang berbasis bahan bakunya dari ikan, ya, ikan, udang dan seterusnya. Kemudian ada profesi baru lagi, banyak pengusaha, ya, ikan, karena suplainya yang melimpah di waduk ini, ya, sehingga tidak habis kalau hanya dijual di sekitar waduk. Akhirnya ya banyak yang mengekspor ikan dari Waduk Gajah Mungkur ini ke daerah-daerah di kota-kota dekatnya, tidak hanya di Wonogiri, ya, tetapi juga di Solo, Klaten, bahkan juga sampai ke Sukoharjo, sampai lebih jauh ke Sragen dan seterusnya. Karena ketersediaan ikan yang melimpah. Jadi akhirnya keberadaan waduk ini membuat interaksi antar wilayah semakin kuat dari segi ekonomi. Ya. Kemudian manfaat lain dari waduk ini yang luar biasa adalah irigasi, ya, bagi daerah-daerah di sekitar waduk ini. Tidak hanya di Wonogiri tetapi sampai ke Sukoharjo, Sragen, bahkan beberapa daerah Klaten juga mendapat suplai air dari waduk Gajah Mungkur ini. Sehingga dulu sebelum adanya waduk ini, ya, sawah-sawah di sana di daerah-daerah yang jauh itu mengandalkan irigasi dari air hujan. Tetapi dengan adanya waduk ini bisa bahkan panen tidak hanya menunggu tanam tidak hanya menunggu musim hujan, tetapi bahkan setahun bisa tanam 3-4 kali, ya. Ini merupakan manfaat yang luar biasa, sehingga produktivitas petani padi juga semakin tinggi, sehingga secara logis kesejahteraan mereka, masyarakat di sekitar Solo Raya ini, ya, tidak hanya Wonogiri sebetulnya juga meningkat dengan adanya waduk. Jadi dana yang dikeluarkan pemerintah hampir, ya, 55 miliar di tahun 81 itu memang akhirnya tidak sia-sia, meskipun memang itu harus dengan pengorbanan yang luar biasa dari masyarakat yang tinggal di lokasi yang dijadikan waduk ini, ratusan ribu. Biasa mereka merelakan tempat tinggalnya, mereka merelakan makam leluhurnya untuk digenangi oleh air yang mereka harus, ya, jauh dari tempat kelahiran, harus transmigrasi ke Sumatera. Pengorbanan yang saya kira kalau dari sisi agama Islam mungkin memandang itu sebagai amal jariah, ya, amal yang mengalir terus pahalanya, karena dengan adanya waduk ini manfaatnya luar biasa. Satu, mengendalikan banjir tadi, ya. Dua, bermanfaat untuk irigasi, dan tiga juga bermanfaat sebagai tempat pariwisata, selain juga menghasilkan yang banyak sekali. Oke, itu dari sisi ekologi pendekatan yang kita gunakan untuk melihat fungsi waduk. Sampai jumpa lagi di titik